Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan kali ini diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu kita sama-sama belajar berkaitan dengan tema kali ini, Sakramen Ekaristi, apakah sama dengan pengampunan dosa? Saya share screen dulu ya. Semoga sudah kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Nah, ini Bu Feli, ya saya kecilkan dulu Bu Felinya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya saya diminta untuk memilih. Jadi ada beberapa tema, lalu sebetulnya secara spontan saja saya mengatakan Sakramen Ekaristi ini nomor 1 kalau nggak salah ya, Bu Dewi yang waktu itu memberikan beberapa saran tema. Ya. Lalu betul, lalu akhirnya saya pilih yang ini. Nah, sembari sebenarnya sambil bertanya-tanya, ini maksudnya apa juga? Nah, ini kan pertanyaan, apakah Sakramen Ekaristi itu pengampunan dosa dalam arti kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita dosa-dosa kita diampuni atau enggak sih? Gitu kan? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah Bu Feli, apa jawabannya, Bu? Pasti, Romo. Oh, pasti. Ya udah, kalau udah pasti ya apa gunanya? Kita ini apa Keyakinan namanya? iman, Romo. Oh, karena keyakinan iman. Oke, makasih Bu Feli. Bu Feli memang luar biasa. Nggak salah ya, Bu Dewi mengatakan memang ahlinya liturgi ini. Nah, jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke depan ini, kurang lebih ini yang akan kita bahas pengantar dulu, lalu ini pengantar ini sekedar apa ya, pengetahuan umum lah ya untuk kita sebagai umat Katolik gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang didapatkan dari webinar ini atau apapun namanya ya. Yang kedua itu liturgi Katolik 7 sakramen. Secara ringkas nanti kita dalami ke 7 sakramen itu. Lalu bagian yang utama ya ini, sakramen Ekaristi. Apakah dengan sakramen Ekaristi maka dosa-dosa kita diampuni? Tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Bu Feli. Sebetulnya pertemuan ini ya udah selesai sebetulnya dengan jawaban Bu Feli. Tapi nanti kita lihat ya apa dasarnya. Lalu kita dalami sedikit sakramen rekonsiliasi, itu adalah pengakuan dosa. Lalu saya tambahkan, ini mungkin berkaitan dengan 3 dimensi, mengikuti misa secara online. Harapannya memang nanti kita lihat apakah kalau misalnya sakramen Ekaristi itu juga mengampuni dosa-dosa kita, bagaimana dengan mengikuti misa secara online? Apakah dosa-dosa kita juga diampuni? Gitu. Kurang lebih ke arah sana. Itu sebabnya saya tambahkan itu 3 dimensi ya. Lalu bagian penutup. Itu kurang lebih. Jadi kurang lebih kalau nggak salah tadi ada sekitar berapa slide ya, 42 slide, tapi akan sangat cepat. Mudah-mudahan nanti kalau terlalu cepat nanti diberitahu saja Bu Feli. Karena saya udah lama sih nggak ngajar langsung gitu ya. Ini kalau online ini biasanya suka kadang-kadang lupa bahwa di hadapan saya ini mahasiswa. Tapi ini kan udah lebih dari mahasiswa dan lulusnya juga udah tahun berapa? Tahun 72 tuh Pak Endar ya tadi ya. Baik, bagian pertama kita masuk kepada pengantar. Ya, secara umum apa sih itu doa dalam gereja Katolik? Jadi dalam gereja Katolik itu ada 3 doa ya. 3 doa. Yang pertama yang disebut dengan doa personal. Doa personal adalah doa antara saya dengan Tuhan. Doa antara saya dengan Tuhan, kapanpun dilakukan itu jadi kita yang ngatur gitu ya. Rumusannya juga bebas. Misalnya kayak tadi tuh Bu siapa ya? Contoh siapa, ada Bu siapa di sini tadi, Bu Yuli misalnya ya, berdoa, "Tuhan, hari ini saya capek banget," gitu ya, udah mana hujan lagi, suasananya enak banget untuk tidur, "Ya udah Tuhan saya mau tidur," langsung tidur gitu. Nah, tidak ada rumusannya, bikin sendiri. Lalu kapanpun itu bisa dilakukan, itu namanya doa personal. Lalu setelah doa personal itu ada doa devosional. Doa devosional itu tidak sekedar individu lagi, tapi bersama dengan yang lain dengan dengan kebaktian atau bukan kebaktian, dengan intensi atau dengan tujuan doa atau perantara minta bantuan doa santa tertentu, orang kudus tertentu.
Nah, maka ini gambarnya saya tampilkan, ini doa devosional yang paling tinggi adalah kita lihat di sana eh, apa salve itu ya. Nah, nanti kita lihat beberapa contoh gitu ya. Nah, ini doa devosional. Jadi waktunya pun sudah ada, lalu rumusannya juga sudah lebih jelas. Lalu ada yang disebut dengan dua liturgi. Nah, dua liturgi ini adalah doa resmi Gereja Katolik. Jadi ada urutannya ya. Jadi semakin tinggi dari doa personal, doa devosional, dan doa liturgi. Apa-apa saja kita lihat ya. Personal itu misalnya doa sebelum dan sesudah tidur, doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum ulangan umum, doa sebelum mulai pertemuan virtual kayak tadi itu, doa sesudahnya dan seterusnya. Kalau devosi, nah ini tadi yang saya katakan, devosi yang paling tinggi adalah adorasi sakramen Maha Kudus. Ada beberapa, yaitu Rosario juga masuk devosional, Jalan Salib, Medali Wasiat, Skapulir Karmel, Karismatik, Angelus itu dua malaikat Tuhan, dan lain-lain itu termasuk semuanya dalam devosional. Sedangkan liturgi itu yang punya tingkatan lebih tinggi, itu ada 7 sakramen, ada sakramentali, ada liturgi harian. Nanti kita lihat apa-apa saja ya. Yang pasti bahwa 7 sakramen kita dalami sedikit, sementara sakramentali itu ada 1, 2, 3, 4. Ini kurang ya, kurang 1 ibadat arwah. Konsekratio itu konsekrasi misalnya apa? Pengudusan itu terjadi pada saat misa krisma atau misa minyak, kalau Bapak Ibu pernah dengar, yang Bapak Uskup misalnya di berbagai keuskupan, kalau di Jakarta Bapak Kardinal, itu menguduskan atau disebut memberkati, tapi yang sebenarnya aslinya menguduskan minyak krisma, ya. Itu namanya konsekratio. Atau kalau mau misalnya ada seorang suster atau frater yang kaul kekal, itu namanya konsekratio. Itu sakramentali, tapi bukan nggak ikut misa gitu ya. Nah, ibadatnya itu disebut konsekratio. Sementara benediksio itu pemberkatan, pemberkatan rumah, pemberkatan mobil, pemberkatan macam-macam, itu namanya benediksio. Itu masuknya sakramentali, bukan sakramen. Exorcitio itu pengusiran setan. Lalu dedikatio itu kayak pemberkatan gereja baru, misalnya di mana kalau daerah Jakarta ini ya, Keuskupan Agung Jakarta ini misalnya daerah Bekasi misalnya yang dulu gitu ya. Nah, itu dedikatio plus nanti ibadat arwah. Nah, itu sakramentali. Jadi sakramen itu adalah ada 7, sakramentali itu ada 5. Sakramentali itu adalah sakramen tali. Jadi sakramen yang pakai tali, bukan ya. Tali itu dari bahasa Latin, talis tale itu seperti. Jadi seperti sakramen tapi bukan sakramen. Kalau sakramen didirikan oleh Kristus, kalau sakramentali didirikan oleh gereja. Itu perbedaan. Nah, jadi kita lihat ini kita nanti fokus mau ke sakramen ekaristi dan sakramen rekonsiliasi nanti akhirnya ya. Jadi liturgi Katolik itu ada 3, liturgi sakramen tadi ada 7, liturgi sakramentali itu tadi ada 5, lalu ada liturgi harian, doa brevir, doa ofisi. Ini yang biasa didoakan oleh para biarawan. Tapi sebenarnya awam sendiri pun bisa mendoakan. Di beberapa paroki saya kira mereka sudah ikut terlibat dalam dalam doa liturgi harian ini. Begitu ya. Nah, itu bagian pertama. Jadi satu bagian aja dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Itu yang bagian pertama, pengantar. Bagian kedua, liturgi Katolik, karena ada 3 liturgi. Nah, liturgi Katolik itu kita mau fokus ke liturgi sakramennya. 7 sakramen ya. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacra dan mentum. Sacra itu berarti suci atau kudus, yang berasal dari kata kerja sacrare, yaitu tindakan untuk menguduskan, jadi menguduskan. Sementara mentum itu sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga sakramen dikatakan sarana untuk mencapai kekudusan, sarana untuk bersatu dengan Allah. Sakramen itu berarti bila berfungsi terhadap hidup Kristiani dan gerejani. Maksudnya kalau bukan Katolik ya nggak ada gunanya itu sakramen. Ini kan bermakna karena kita beriman. Bu Feli tadi langsung beriman, tahu bahwa
itu pengampunan dosa. Karena apa? Karena punya iman. Kalau umat yang lain atau sebutlah mohon maaf agama yang lain mungkin tidak ada artinya, tidak ada maknanya sakramen yang kita lakukan. Maka dikatakan di sini bila lepas dari hidup gerejani dan kristiani, maka sakramen ini tidak ada artinya. Gitu. Kita lihat satu persatu secara ringkas saja, nanti pendalamannya di tempat lain mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih sudah pernah dapat juga ya. Sakramen baptis, sakramen pembaptisan memang ada dua nama yang kurang lebih sama sebetulnya. Adalah dasar seluruh kehidupan Kristen dan pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan sakramen-sakramen lain. Kita tahu bahwa sakramen baptis adalah sakramen awal inisiasi, salah satu dari sakramen inisiasi. Berikutnya sakramen penguatan. Orang menyebutnya sakramen krisma, tapi sebetulnya nama aslinya adalah confirmation. Jadi bukan krisme gitu ya atau apa. Sakramen penguatan, confirmation. Bahkan ini dalam bahasa Inggris. Confirmation is the sacrament by which, jadi konfirmasi atau sakramen penguatan adalah sakramen di mana umat Katolik itu menerima pencurahan yang istimewa, pencurahan Roh Kudus yang istimewa gitu ya. Melalui sakramen penguatan, Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan yang luar biasa yang berkembang gitu ya untuk melakukan iman atau mempraktekkan iman kita gitu ya dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita diajak sebetulnya untuk menjadi saksi Kristus dalam setiap situasi. Kurang lebih ini yang dimaksud dengan sakramen penguatan. Ini salah satu juga selain baptis tadi, salah apa kalau diurut-urutkan itu ya biasanya begitu, sakramen penguatan ini setelah sakramen baptis. Gitu. Berikutnya sakramen Ekaristi. Di sini secara ringkas dikatakan dalam Redemptionis Sacramentum ya, Redemptionis Sacramentum, maka itu partisipasi kaum beriman awam dalam Ekaristi dan dalam perayaan-perayaan gerejawi lain tidak boleh merupakan suatu kehadiran melulu, apalagi suatu kehadiran pasif. Sebaliknya, harus sungguh dipandang sebagai suatu ungkapan iman dan kesadaran akan martabat pembaptisan. Intinya mau mengajak umat pun bisa terlibat banyak dalam Ekaristi. Lalu ada yang disebut dengan sakramen rekonsiliasi. Ketika membicarakan sakramen ini, kita bertemu dengan tema-tema sekitar dosa, tobat, dan pengampunan. Lalu ada sakramen pengurapan orang sakit. Ini namanya udah saya sesuaikan dengan nama yang sebenarnya ya Bapak Ibu, karena tadi penguatan itu banyak orang menyebut krisma, tapi sebetulnya penguatan. Lalu ini sakramen pengurapan orang sakit. Jadi bukan sakramen sakramen perminyakan terakhir gitu, bukan. Karena dulu saya pernah ya saya cerita pulang dari studi di Roma, lalu saya ke Sultan Agung, Jalan Sultan Agung, sekolah setingkat tempat frater-frater karena saya harus ngajar dan menjadi sosius, jadi pamong di mereka gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Karena udah jarang olahraga kali ya, lalu saya olahraga, ikut main bola di lapangan Aloysius kalau ada yang tahu. Lalu jatuh saya itu, belum lama langsung jatuh, ligamen saya putus. Lalu mengalami pembengkakan dan seterusnya, saya nggak bisa jalan. Lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit, itu ya MRI, lalu akhirnya diputuskan untuk operasi. Lalu suatu ketika saya datang pakai tongkat gitu ya. Belum pakai tongkat, ini belum operasi, jadi memang nggak bisa jalan. Lalu saya minta seorang Romo yang senior itu ya, namanya Romo Gani. Sayangnya sekarang udah meninggal tahun lalu, 2 tahun lalu saya kira. Nah, saya lalu berkata ke Romo Gani, Romo Gani, besok saya mau operasi. Saya mau minta sakramen pengurapan orang sakit. Lalu Romo Gani bilang, wah nggak usah, tidak perlu. Oh nggak perlu, saya minta kok. Saya bilang, dia bilang, itu kan kaki itu jauh dari jantung, jadi nggak akan mati, katanya, yakin aja. Nah, rupa-rupanya jadi orang itu akan menganggap kalau menerima sakramen pengurapan orang
sakit ini atau yang disebut dengan sakramen perminyakan terakhir itu akan lewat gitu ya. Jadi ada romo-romo yang terkenal sebagai romo pencabut nyawa itu karena ini gitu ya. Padahal maksudnya itu sakramen pengurapan orang sakit. Jadi bukan tujuannya bukan meninggoy gitu ya, maksudnya bukan apa namanya, bukan harus menghadap Bapa. Pengurapan orang sakit ini bisa ya kalau nanti pada akhirnya meninggal nggak masalah ya. Bahwa dia menjadi sembuh. Sembuh itu berarti sembuh secara fisik atau sembuh secara rohani menghadap Bapa. Itu nggak masalah, tapi bahwa bukan itu semata-mata gitu ya. Sejumlah pertanyaan yang selalu muncul dari diri manusia ketika ditimpa nasib buruk karena penyakit, apa artinya, makna dan tujuan ini semua? Mengapa aku mengalaminya? Mengapa harus sekarang? Itu biasanya orang yang bergulat dalam situasi itu ya. Kita atau saudara-saudara kita juga mungkin pernah mengalaminya gitu ya. Berikutnya adalah sakramen perkawinan. Konsili Vatikan kedua menyatakan pada umumnya perayaan perkawinan hendaknya dilangsungkan dalam perayaan Ekaristi, yaitu sesudah pemakluman Injil dan homili sebelum doa umat. Setiap sakramen memang selalu diarahkan untuk memuncak dalam sakramen Ekaristi. Gitu. Lalu berikutnya sakramen tahbisan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, sakramen tahbisan ini ada 3 ya. Jadi tahbisan apa? Untuk uskup itu namanya episkopat, untuk imam atau romo itu namanya presbitera, lalu untuk diakon itu namanya diakonat. Jadi di 3, jangan ditambah ya. Jadi ada episkopat, presbitera, diakonat. Psikopat enggak masuk ya, psikopat. Nah, ini tahbisan. Lalu berikutnya itu tentang 7 sakramen sudah ya. Jadi ini udah langsung ke bagian ketiga. Cepat juga ya. Bagian ketiga itu langsung ke inti pertanyaannya. Sakramen Ekaristi apakah pengampunan dosa? Nah, jawabannya tadi udah dijawab oleh Ibu Feli. Sebenarnya Ibu Feli aja yang presentasi. Pertanyaan begini, dalam perayaan Ekaristi itu kan ada ritus tobat ya. Bapak Ibu tahu lah ritus tobat ya. Bahkan ini ada perbandingan TP 2005 dan TP 2020. Tapi intinya saya mau mengatakan bahwa setelah doa tobat itu ada kata-kata setelah saya mengaku dan seterusnya, itu ada kata-kata semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita. Nah, kata-kata ini menjadi dasar sebenarnya dalam misa, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Jadi memang Bu Feli ini langsung tahu gitu ya. Berarti Romo dengan sendirinya kalau ikut misa berarti dosa-dosa kita diampuni dong. Lalu Bu Feli akan berkata, itu dalam ritus tobat ada kata-katanya, mengampuni dosa kita. Berarti benar. Gitu ya. Tapi tidak sepenuhnya, karena ada yang lain. Nanti kita lihat. Kemudian imam mengajak umat untuk menyatakan tobat. Sesudah hening sejenak, seluruh umat menyatakan tobat dengan rumus pengakuan umum. Sesudah itu imam memberikan absolusi. Ya, absolusi yang tadi yang saya bacakan itu adalah absolusi ya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Itu disebut dengan absolusi. Tapi catatannya di sini adalah, tetapi absolusi ini tidak memiliki kuasa pengampunan seperti absolusi dalam sakramen tobat. Jadi tidak sepenuhnya. Tapi kita lihat bahwa mengampuni dosa iya. Nah, tapi tidak sepenuhnya karena tidak mempunyai kuasa pengampunan seperti dalam sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nah, itu catatan pertama dalam misa. Catatan kedua pada saat doa syukur agung. Pada saat doa syukur agung, itu ada kata-kata begini. Terimalah dan makanlah kamu semua dan seterusnya. Lalu langsung ke bawah ya. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapat. Jadi dengan sendirinya, dengan kata-kata doa syukur agung ini, mau dikatakan bahwa dalam misa pun ini
kata-kata Yesus ini mau mengatakan ini dilakukan, misa ini dilakukan untuk apa? Untuk pengampunan dosa kita. Jadi dalam misa memang benar terjadi pengampunan dosa. Bu Feli, betul, sempurna jawabannya. Jadi begitu. Tapi ada catatan nanti, catatannya adalah setelah slide ini, catatannya adalah begini. Oh sorry, ini masih tentang dua superagung ya. Catatannya ini sebenarnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1414 itu dengan eksplisit dikatakan sebagai kurban Ekaristi itu dipersembahkan juga untuk pengampunan dosa orang-orang hidup dan bahkan untuk orang-orang mati. Itu sebabnya dan untuk memperoleh karunia rohani dan jasmani dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, itu sebabnya kita kan sering dalam misa. Mengapa kita dalam misa sering minta intensi misa? Karena termasuk untuk salah satunya untuk ini, supaya mendoakan orang-orang yang meninggal itu. Kita doakan supaya apa? Supaya diampuni juga dosa-dosanya, termasuk salah satunya. Juga, ini kata juga bagus ya. Jadi benar bahwa sebagai kurban, Ekaristi itu dipersembahkan untuk pengampunan dosa kita, dosa orang-orang hidup dan mati juga. Nah, itu catatan yang menjawab sebetulnya tema kita pada hari ini gitu. Nah, lalu hubungannya antara Ekaristi dan pertobatan itu ada di nomor 1436. Apa yang dikatakan? Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan makanannya di dalam Ekaristi. Memang kita tahu bahwa Ekaristi itu adalah puncak dan sumber dari segala kehidupan Kristiani. Itu Sacrosanctum Concilium nomor 10 ya, atau Lumen Gentium nomor 11. Dokumennya mengatakan itu. Karena di dalamnya kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Oleh Ekaristi ini dikenyangkanlah dan dikuatkanlah orang yang hidup dari kehidupan Kristus. Nah, sampai di sini saya kira sudah sangat jelas bahwa Ekaristi dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, masih ada akan tetapinya ini, jadi belum komplit. Catatan terakhir dari jawaban kita adalah ini. Nomor 1416, di sini poinnya, penerimaan tubuh dan darah Kristus yang kudus, itu artinya komuni, artinya sakramen Ekaristi, mempererat hubungan antara yang menerima komuni dengan Tuhan, mengampuni dosa-dosanya yang ringan, lihat, yang diampuni dosa-dosanya yang ringan, dan melindunginya dari dosa-dosa berat. Pertanyaannya, apakah dengan merayakan Ekaristi, dosa-dosa berat langsung hilang? Tidak. Belum. Betul. Itu sebabnya nanti oleh karena ikatan cinta antara yang menerima komuni dan Kristus diperkuat, maka penerimaan sakramen ini meneguhkan kesatuan gereja tubuh mistik Kristus. Artinya, dosa-dosa ringan dihapus. Tapi kita dengan sakramen Ekaristi akan terhindar atau dilindungi dari dosa-dosa berat. Jadi tetap saja bahwa dosa-dosa berat itu harus dilakukan. Nah, ini catatan berikutnya di bawahnya ya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1415 dikatakan, siapa yang hendak menerima Kristus dalam komuni Ekaristi harus berada dalam keadaan rahmat. Kalau seorang sadar bahwa ia melakukan dosa berat, ia tidak boleh menerima Ekaristi tanpa sebelumnya menerima pengampunan di dalam sakramen pengakuan. Jadi intinya sebetulnya kita memang harus terus-menerus untuk melakukan Ekaristi sebagai puncak dan sumber. Karena apa? Karena itu yang paling tinggi dari antara semua sakramen. Tapi bahwa dengan merayakan sakramen Ekaristi, tidak semua dosa berat kita dihapuskan. Karena dosa-dosa ringan saja yang dihapuskan. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Yang kita lakukan, apalagi mendekati Rabu Abu ini. Begitu ya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke bagian keempat, kita dalami sedikit sakramen rekonsiliasi atau sakramen apakah pengakuan dosa, sama dengan pengakuan dosa. Penamaannya itu ada 5 ya. Dalam dalam sejarah liturgi, dalam katekismus saya kira juga ada 5. Jadi kalau bergerak dari atas ke bawah, itu kita sebut dengan sakramen penebusan dosa atau sakramen pengampunan dosa.
Tapi dari bawah ke atas gerakannya itu sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Jadi dari umat ini. Kalau dari Allah penebusan dosa, pengampunan dosa. Tapi ada yang dari Allah, bergerak dari Allah, tapi manusia juga bergerak, lalu bertemu di tengah, itu sebabnya namanya bagus sekali sakramen rekonsiliasi. Jadi Allah juga bergerak, serentak manusia bergerak. Kita tahu itu fotonya gambar kisah anak yang hilang ya. Jadi anak yang hilang berlari menuju bapaknya, tapi bapaknya juga datang menghampiri. Kalau pengakuan dosa memang kita merasa berdosa, bersalah, lalu kita cari bapak pengakuan. Kalau tobat juga sama, kurang lebih kita mau bertobat, kita datang gitu ya. Tapi kita tahu bahwa sakramen ini berinisiasi atau diawali oleh inisiatifnya dari Allah. Maka penebusan dosa, pengampunan dosa, tapi bersama-sama itu namanya sakramen rekonsiliasi. Ada 3 cara yang bisa dilakukan ya, apalagi mendekati masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Bisa dengan bentuk yang pertama, yaitu cara yang biasa kita lakukan, pengakuan pribadi masing-masing, atau yang bagian kedua itu adalah ibadatnya bareng-bareng, lalu banyak bapak pengakuan mendengarkan. Ini contoh aja sih. Lalu yang ketiga dengan melakukan absolusi umum. Memang gambarnya agak buram sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi intinya di sana ada tiga forma. Apalagi absolusi umum ini dilakukan karena situasi tertentu, misalnya yang terjadi di KAJ juga ya, karena situasi pandemi dan seterusnya. Nah, dalam bagian ini saya mau menekankan ada 4 hal ya. Ordo Penitentia itu buku resmi tentang rekonsiliasi atau tentang sakramen tobat. Jadi ada 4 unsur dasar sakramen rekonsiliasi. Yang pertama, penyesalan atau yang disebut dengan contritio. Jadi kalau orang nggak menyesal, itu ngapain ngaku dosa gitu ya. Tapi Romo kan kalau begitu, kalau nggak ada penyesalan, tapi kan anak-anak perlu dibawa sejak kecil, betul. Maka kalau anak-anak mengaku dosa di sekolah gitu ya, saya akan tanya, Dek, nyesal atau enggak? Gitu. Oh, enggak Romo. Lo kok enggak? Kok enggak nyesal sih? Ya, habis dipaksa. Siapa yang maksa? Guru. Kalau enggak nanti saya enggak dapat nilai katanya. Oh, alah. Tapi, nah lalu diajaklah anak ini. Nah, misalnya, tadi yang nyatat dosa-dosa siapa? Teman saya Romo. Loh, kok tahu temannya itu dosa temannya dong. Tapi Romo, kalau enggak nanti kan saya bingung dosa saya apa. Nah, lalu mulai diajak, emang selama ini gangguin orang tua enggak? Nah, lalu kita ajak, nah supaya ada unsur penyesalan. Itu yang mungkin oke, untuk anak-anak memang tidak bisa terlalu diharapkan banyak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa, harapannya penyesalan. Maka tidak heran beberapa tahun yang lalu itu kan ada porta apa namanya? Porta Misericordia itu loh. Jadi dibukakan 24 jam, nggak tahu di KAJ kayaknya dibuka ya. Itu saya sempat tuh di Bandung gitu ya. Semua imam bahkan uskup sendiri ikut gitu 24 jam menyediakan diri untuk memberikan sakramen pengampunan dosa. Dan banyak orang dan wah itu luar biasa. Karena apa? Karena orang begitu menyesal. Ada yang 10, 35 bahkan lama sekali nggak ngaku dosa. Akhirnya tergerak hatinya untuk mengaku dosa, menyesal. Nah, kata menyesal ini kan luar biasa. Datang ke ruang pengakuan aja butuh iman dan energi yang luar biasa, nggak gampang. Gitu. Maka itu yang disebut dengan penyesalan. Perasaan sedih karena dosa yang telah dilakukan dan karena kerugian yang ditimbulkannya. Dengan keputusan untuk tidak berdosa lagi di masa mendatang. Loh Romo setelah dia nyesal tapi berdosa lagi? Ya apa boleh buat. Nggak, itu nanti urusan berikutnya. Tapi bahwa menyesal ada menyesal itu ya bagus gitu. Maka penyesalan ini penting sekali. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua pengakuan. Setelah menyesal datanglah lalu ngaku gitu ya. Confessio. Ungkapan dari keadaan peniten seperti apa adanya di hadapan Allah, juga ungkapan sesal yang terkandung di dalam hatinya. Gitu. Nah, jadi memang di sini diajak untuk mengaku. Banyak orang yang menyesal tapi ragu mengaku. Kenapa sih orang ragu mengaku? Karena satu mungkin malu ya. Kedua nggak percaya ke romonya. Padahal sebetulnya dalam kitab hukum kanonik itu dikatakan romonya itu sebagai
berperan sebagai Yesus sebetulnya pada saat itu. Maka kalau dia membocorkan, misalnya ya, Bu Feli nih, karena udah kenal dengan saya, misalnya terus ngaku dosa ke saya. Sebelumnya, sebutlah gini, Bu Feli itu tinggalnya sebelahan tetangga dengan saya nih di Grogol nih ya, misalnya. Biasanya bersapa, ketemu lalu sapa baik biasanya. Lalu pada suatu saat Bu Feli ngaku dosa ke saya. Lalu saya jadi berubah karena tahu dosa-dosa Bu Feli dari ruang pengakuan dosa. Nah itu saja, kalau berubah sikap saya karena setelah ngaku dosa, maka saya bisa dilaporkan oleh Bu Feli ke Bapak Kardinal sehingga dicabut itu saya. Hak untuk memberikan pengakuan dicabut. Karena tidak boleh. Berubah saja tidak boleh, apalagi membocorkan. Nah membocorkan lebih parah. Itu kalau diketahui ya, seorang imam itu bisa disuspensi atau jangan disuspensi lah, ditarik surat izin memberi pengakuan. Nah ini saya dan beberapa romo yang bukan dari Keuskupan Jakarta ini dapat celebrate untuk memimpin misa dan untuk memberi pengakuan. Begitu. Setelah pengakuan, lalu muncul yang disebut dengan penyilihan atau satisfaksio. Tindakan untuk memuaskan Allah dengan melakukan penitensi. Kan biasanya setelah itu penitensinya apa gitu ya. Suruh ngelilingi gereja katedral, contoh itu mangga ya, bukan. Atau pemulihan hidup lewat penyesalan, doa, dan mati raga. Kalau dulu saya belajar itu ya, dulu itu ada namanya daftar dosa dan tarif penitensi. Misalnya, kalau berbohong dulu ya, ini seingat saya aja. Kalau berbohong, dia akan berapa kali puasa selama setahun dan akan berapa kali dulu kan mencambuk diri ya. Nah itu zaman dulu, sekarang mah udah nggak begitu zamannya. Tapi itu maksudnya untuk penyilihan gitu ya. Tanda bukti bahwa menyesal. Nanti yang terakhir setelah penyilihan itu adalah pengampunan atau absolutio namanya ya. Tanda pemberian maaf oleh Allah kepada pendosa yang menyatakan pertobatannya kepada seorang pelayan gereja dan dengan demikian sakramen digenapkan. Nah, begitu kurang lebih tentang sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, yaitu dimensi mengikuti misa secara online. Wow, cepat juga ya. Saya kira tadi bisa agak lama, ini memang agak cepat, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya selesai sebelum waktunya kan bisa membuka ruang pertanyaan lebih banyak, kalau ada. Yang kelima adalah 3 dimensi mengikuti misa secara online. Ada dimensi sakramental, dimensi spiritual, lalu dimensi komunal. Ya. Kita lihat satu persatu. Dimensi sakramental, misalnya misa yang diadakan dengan cara online atau live streaming, bagi umat beriman secara sakramental tetap sah. Karena apa? Karena ada 3 persyaratan untuk untuk supaya dikatakan bahwa misa itu sah atau tidak. Yang pertama apa? Pemimpinnya yang sah, jadi bukan dalam masalah atau punya celebrate itu kasarnya gitu ya. Lalu materi dan forma yang sah, jadi roti dan anggur, air gitu ya, yang sah, roti dan anggur materinya. Lalu formanya ya tentu saja dengan mengikuti tata perayaan Ekaristi yang biasa. Lalu ritusnya juga sah. Ritus di Indonesia ini adalah ritus gereja Katolik Roma ya, Romawi. Jadi bukan yang lain, bukan Koptik, bukan Syro Malankarese, itu macam-macam ya. Itu dia. Lalu berikutnya adalah oleh karena itu, jadi misalnya keadaan dan situasi umat yang berpartisipasi serta proses jalannya perayaan itu tidak akan mempengaruhi keabsahan liturgi yang sedang dirayakan. Keterbatasan yang sangat nyata. Jadi misalnya gini, oleh karena itu keadaan situasi umat yang berpartisipasi secara proses jalannya perayaan yang tidak itu maksudnya gini. Misalnya umat itu terjadi gangguan apa? Gangguan sinyal, lalu tiba-tiba ada iklan,
Itu Romo sah atau enggak ya? Misalnya tetap sah. Tapi bahwa ada gangguan, ya itu memang tidak bisa dihindari dalam situasi online ya. Nah, keterbatasan yang sangat nyata dari misa yang diikuti secara online, selain umat tidak bisa hadir di gereja, adalah bahwa sayangnya umat beriman tidak dapat menyambut komuni dari misa yang bersangkutan, berlangsung. Gitu ya. Dalam hal ini apa yang tidak terjadi? Tidak terjadi persekutuan secara sakramental antara umat beriman dengan tubuh Kristus sebagai santapan ilahi. Itu yang kurangnya di sana. Kita tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tetapi menerimanya ini yang dimensi yang kedua ya, dimensi spiritual. Kita tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tapi menerimanya dalam roh dan dengan iman. Kita percaya bahwa kita bersatu dengan Kristus secara spiritual karena keinginan yang sungguh mendalam akan kasih-Nya yang tak terhingga. Jadi umat beriman yang menyantap roti surgawi, meskipun hanya sebatas hasrat atau keinginan karena iman, pasti akan berbuah dan berguna dalam hidup kita. Maka umat yang tidak bisa menyambut komuni seperti biasa dalam misa yang dirayakan secara online, dapat menerima komuni batin atau komuni secara spiritual. Ini dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga, umat beriman diajak untuk membentuk eklesia domestika atau gereja rumah tangga dalam mempersiapkan dan merayakan misa. Persekutuan umat dalam satu keluarga adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengikuti misa secara bersama-sama. Kebersamaan dalam satu keluarga untuk merawat iman melalui partisipasi aktif di rumah menjadi tanda bahwa Allah sungguh hadir dalam perayaan tersebut. Ini idealnya begitu ya. Tapi apa yang terjadi ya seringkali repot juga karena komunal di rumah kadang-kadang harus ngepasin waktunya, kadang-kadang ada situasinya macam-macam ya. Nah, ini kebiasaan baru dalam masa pandemi. Ini awal-awal ya, awal-awal sekali ini. Harus disemprot dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan, mau tidak mau ya begitu. Memang Paus Fransiskus dalam satu homili misa harian mengingatkan bahwa misa yang ditayangkan secara online adalah satu terobosan untuk menjaga iman umat dan hanya dilakukan dalam situasi pandemi corona ini. Jadi kalau sudah memungkinkan ya kembalilah ke gereja. Itu harapan Paus sebetulnya. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa dimensi sakramental dari misa tetaplah menjadi yang utama, yakni menyantap tubuh Kristus. Saya lupa persis, tapi saya catat saya kira di mana di Instagram ini ya. Saya baca aja ya. Paus Fransiskus itu mengingatkan, ini kata-katanya ya, saya baca ya. La gente che è collegata con noi soltanto la comunione spirituale. Questa non è la Chiesa. Questa è la Chiesa di una situazione difficile che il Signore permette. Ma l'ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i sacramenti. Sempre. Nah, kurang lebih artinya umat yang terhubung dengan kita secara live streaming atau online itu hanya melalui komuni spiritual. Itu bukanlah gereja. Itu adalah gereja pada situasi yang sulit. Yang Tuhan memang izinkan, akan tetapi gereja yang ideal selalu bersama dengan umat, selalu bersama dengan sakramen. Itu selalu gitu ya. Nah, itu kurang lebih saya kutip dari pernyataan Paus ya dalam satu homili. Nah, maka ada 3 prinsip mengikuti misa secara online. Yang pertama, prinsip pertama, umat yang mengikuti misa secara live streaming atau online tidak pernah menggantikan kewajiban partisipasi umat dalam misa tatap muka seperti biasanya. Tentang kewajiban umat beriman mengambil bagian dalam misa pada hari Minggu dan hari pesta wajib lain ada di Kanon 1246, 1247. Prinsip yang kedua. Jadi yang pertama, ikut misa secara online itu nggak bisa menggantikan kita kalau offline. Itu hanya dibutuhkan untuk merawat iman kita saja itu sebetulnya. Prinsip yang kedua, dalam situasi darurat atau alasan berat seperti pandemi ini, umat diharapkan meluangkan waktu untuk berdoa secara perorangan atau di dalam keluarga karena mengikuti misa secara komunal di gereja tidak memungkinkan. Lalu prinsip ketiga, mengikuti misa secara online dimungkinkan secara pastoral sebagai sarana agar umat tetap merawat imannya. Bisa dibayangkan kalau virus COVID-19 bertahun-tahun lamanya dan umat tidak pernah ikut misa dan bahkan tidak melihatnya sama sekali, maka
hilanglah atau habislah iman kita, reduplah iman kita. Tapi dengan adanya misa secara online kita terbantu sekali. Gitu ya. Santo Thomas Aquinas berkata bahwa persekutuan secara sakramental adalah tindakan yang paling sempurna karena mengatasi keinginan secara spiritual saja. Jadi tetap kalau bisa sesuai dengan protokol kesehatan itu kita melakukan misa. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat, kita mengikutinya secara online. Marilah kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu dan kita dapat menerima komuni kudus lagi sehingga ketiga dimensi sakramental, spiritual, dan komunal dapat terjadi sekaligus dalam misa yang kita rayakan. Nah ini bagian penutup, ada istilah malu membaca sesat di misa. Itu ada banyak buku tentang Ekaristi, tentang macam-macam, tentang liturgi dan seterusnya. Semakin banyak membaca ya semakin memahami apapun materi berkaitan dengan liturgi. Sudah selesai, terima kasih. Jadi begitu saja singkat barangkali ya, Bu Feli, Bu Dewi, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya kira waktunya, oh ini masih 8.15, harusnya 8.30. Jadi dapat 15 menit untuk siapa tahu ada tanya jawab gitu ya. Begitu saya stop share ya. Terima kasih sebelumnya. Terima Silakan. kasih kembali Romo. Wah, berarti tadi keyakinan iman saya sekarang udah punya dasar-dasar yang mantep deh Romo. Bu Feli ya betul. Jadi Saya ada dasarnya sekarang Romo. saya hanya mengamini aja. Kalau Bu Feli tadi mengatakan tidak, lalu saya akan ubah slide-nya, tapi nggak keburu ya tadi. Iya. Jadi udah pas ya Romo, sejalan. Ya, udah sejalan Bu Feli. Baik, terima kasih sekali lagi Romo untuk penjelasannya yang luar biasa, yang menambah tidak hanya wawasan kami, tapi juga iman kami semakin kuat terhadap semua sakramen-sakramen yang ada di Gereja Katolik. Oke Romo, sekarang kita coba buka untuk forum pertanyaan ya Romo ya. Siap. Silakan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Tapi nggak harus juga loh Bu Feli. Nggak harus apa Pak Romo? Nggak harus. Oh itu ada yang raise hand itu. Selamat malam Romo. Boleh kan tanya langsung aja? Iya langsung aja Pak Albert, KGP. Romo, aku pengen nanya soal yang pengampunan dosa itu. Iya. Seandainya ya mungkin karena kita udah lama nggak mengaku dosa, terus kita mau mengikuti Ekaristi Kudus itu, terus ternyata ada hal yang lupa. Terus kita baru sadar, oh iya tahun sekian nih kayaknya ada dosa. Nah ini batasannya apa tadi, kurang jelas, dosa ringan itu sama dosa yang tidak boleh menyambut komuni itu batasannya apa? Terus sejauh mana orang masih boleh terima? Ya. Sekarang ya Pak, langsung saya jawab aja. Itu tuh penjelasan apa batasannya sudah tidak ada. Dan bahkan sekarang gini, teologi yang baru tentang Allah yang sungguh berbelas kasih dan mengampuni, seberat apapun dosa kita, itu pasti akan diampuni. Jadi tidak menjadi halangan untuk untuk datang ke Ekaristi. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang masih yang sangat kuat di sana. Jadi batasan itu diri sendiri sebetulnya Pak. Saya merasa ini berat atau enggak sih? Nanti kita lihat apa berat apa ringan. Kalau dulu lebih jelas apa saja yang berat apa yang ringan. Kalau yang ringan ini patokannya begini, memang tidak dijelaskan rinci lagi setelah Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Karena mau menonjolkan bukan dosanya yang paling penting. Yang paling penting apa? Kerahiman Bapa. Kalau mau terserah mau besar sebesar apapun, ikut aja misa gitu, nggak masalah. Setelah Konsili Vatikan kedua ya. Tapi lihatlah karena katekismus itu kan sebelum Konsili Vatikan kedua juga itu ditulis pendasarannya. Nah, tapi ada orang-orang yang masih teguh atau kuat di situ, Pak. Suatu kali misalnya saya waktu di kuliah di Roma, ada seorang awam dari Meksiko yang tinggal di rumah kita, Generalat Roma itu. Setiap kali dia harus ngaku dosa, gitu loh, sebelum misa. Dan waduh, saya bilang, saya waktu itu memimpin misa, ya sama-sama kuliah, dia kuliah di Musika Sakra ya, jadi
musika sakral itu orang yang ngiringi, kalau paus mimpin misa dia ngiringin itu organ gitu. Nah dia tinggalnya di tempat kita. Lalu dia bilang, Padre, perdonami. Ini saya mau nyiapin misa, tinggal 5 menit lagi. Tetapi enggak, sebagai imam kita nggak boleh menolak orang yang datang untuk ngaku dosa. Bahkan kalau asistensi di beberapa paroki di sana, di jalan pun jadi itu, tanpa stola, tanpa apa, mereka, Padre, perdonami. Jadi Romo berkati saya, ampuni dosa saya. Lalu kita akan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, silakan ngaku dosa. Lalu dia akan ngaku dosa, bahkan di jalan-jalan. Nah itu betapa kuatnya mereka. Jadi mereka merasa sebelum ngaku dosa, sebelum misa saya harus ngaku dosa. Nah jadi batasannya Pak Albert sekarang itu digantungkan pada kita masing-masing. Kalau itu tidak menghalangi, maka kata Yesus dalam apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Jadi ya kita tetap diundang, tapi harapannya kalau dosa berat setelah Ekaristi pergilah ke imam untuk ngaku dosa. Begitu caranya Pak. Jadi nggak ada batasan. Kalau kita mau menyebut dosa berat itu dosa yang melanggar perintah Allah, 10 perintah Allah, lalu karena kita sadar tahu bahwa itu dosa tapi tetap kita lakukan, itu yang dianggap dosa-dosa berat, oke. Tapi bahwa dosa-dosa ringan, misalnya karena sesuatu yang bukan mungkin hal kecil, itu bisa aja kita bagi-bagi. Tapi Konsili Vatikan kedua tidak lagi membagi secara rinci, karena bukan dosa yang utama gitu loh. Maksudnya tekanan bukan pada dosa, tapi pada pengampunan, pertobatan, itu sebabnya. Itu sebabnya banyak Romo atau bahkan uskup atau kardinal juga lebih suka pada sakramen, bukan sakramen pengakuan dosa, bukan dosanya, tapi sakramen tobat, atau bahkan lebih bagus sakramen rekonsiliasi. Kita berdamai dengan Allah. Begitu Pak. Memang tidak menjawab langsung apa batasannya, tapi ya supaya tahu bahwa patokannya atau tekanannya bukan pada dosanya. Jadi datang saja dalam misa Pak. Maksudnya beritahu teman kalau misalnya merasa berdosa berat gitu. Jadi nggak ada batasan. Kalau yang kedua boleh nggak nih? Iya boleh, bebas. Atau yang lain boleh nanya, yang lain nanya dulu gitu. Saya mau nanya, apakah kalau seperti itu pastor tidak menjadi sakrilegi ya, dosa yang menjadikan dosa kalau menyambut yang kudus gitu. Maksud saya kan ada juga di dalam katekismus juga itu yang mengatakan kalau kamu dalam keadaan tidak bersih terus kamu menyambut malah menimbulkan sakrilegi. Nah, begitu ya? Iya betul. Nah makanya patokannya pada diri sendiri itu karena harusnya tahu gitu loh Pak. Sepantas apa sih saya, misalnya gini, sama dengan pertanyaan, Romo, saya sampai ritus apa sih boleh datang terlambat sehingga saya masih bisa nyambut komuni gitu. Nah itu tidak ada penegasannya. Tapi kita sadar nggak itu bahwa itu memang nggak benar gitu. Misalnya tahu bahwa tiba-tiba kita datang udah homili, tapi masih mau nyambut gitu. Tapi maka kita lihat konteksnya. Jangan-jangan motivasinya adalah bahwa orang ini udah sangat merindukan. Nah makanya nanti kalau gini masalahnya Pak, betul bahwa itu akan menjadi sakralegi kalau itu dilakukan berulang-ulang. Jadi gini, dia dosa berat nih. Kita tahu dosa berat. Bahkan orang-orang sekitar mungkin juga tahu dosa berat. Loh, kok dia nyambut komuni ya? Gitu kan? Orang masih pikir yang pertama. Pada saat dia nyambut komuni pertama itu, dia belum sakralegi. Tapi masalahnya, kedua, kok nyambut lagi? Ketiga, berarti dia kan tidak merasa bahwa itu dosa besar dong. Nah, maka itu harus diingatkan gitu. Itu betul. Sakralegi itu akan terjadi kalau bukan yang pertama. Karena yang pertama itu nanti misalnya gini, dia ada kerinduan yang luar biasa sebetulnya. Bisa jadi karena kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan itu lebih besar dibandingkan dosanya, gitu loh. Itu alasannya. Tapi kalau udah yang kedua, ketiga, wah itu benar-benar sakralegi. Gitu Pak Albert jawaban. Oke. Yang ketiga boleh nggak? Boleh. Jadi saya jawab. Boleh, nggak apa-apa lah, langsung aja Pak. Karena ini menarik. Ya. Saya pernah jadi prodiakon sebelum ada pandemi gitu kan. Mantasan nih prodiakon ini. Gimana Pak prodiakon?
Iya, kalau tadi itu saya suka kalau yang pengakuan dosa itu kalau di gereja waktu di Jakarta gitu kan, itu kan di katedral kan suka dibuka. Memang saya melakukan sakramen rekonsiliasi, justru malah lebih lebih plong gitu ya menurut saya sih, pengalaman saya. Tapi nggak apa-apa, itu udah dijawab sama pastor. Yang saya pengen tanya ini adalah yang ketiga. Ketika kita memberikan komuni kepada orang yang mungkin menurut lingkungan mereka itu belum atau tidak pantas menyambut, tapi dia datang menyambut, terus kita memberikan itu, apakah itu membawa dampak kepada pemberinya itu? Karena bingung juga kita, ini orang kayaknya sih sepertinya perkawinannya belum baik atau belum beres, entah itu karena meninggalkan atau seperti apa. Saya dengar bahwa itu memang dia cuma kan kita nggak bisa tahu clear gitu kan, orang ini udah selesai apa belum gitu kan. Nah itu batasannya seperti apa ya? Sebenarnya takut juga kan. Artinya dia datang menyambut ke Pak Albert. Iya. Waktu di gereja. Jadi tubuh Kristus tiba-tiba dia datang. Lalu Bapak ada jeda kali ya. Oh, ini kan orang belum beres perkawinannya gitu ya. Pak Albert akan mikir gitu ya. Nah, justru itu juga yang prinsip pertama, Pak Albert, ini prinsip pertama. Ini memang Paus yang mengatakan ya. Ini memang kadang-kadang Paus ini di satu sisi luar biasa dalam arti melampaui hukum-hukum yang ada sebetulnya. Jadi hukum yang dia lakukan itu adalah hukum belas kasih, hukum murah hati itu loh. Nah, dalam konteks ini Pak, saya akan mengatakan pada saat pertama itu berikan saja. Karena kalau tidak diberikan justru nanti akan menimbulkan skandal baru. Memperlihatkan ke orang-orang ternyata dia punya skandal gitu loh. Jadi skandal barunya itu kan mungkin yang tahu hanya Bapak dan beberapa orang lah. Tapi ketika Bapak tidak memberikan, orang yang tidak tahu pun jadi tahu. Kenapa dia nggak dikasih ya? Orang bertanya-tanya, jadi malah skandal yang baru gitu. Nah, konteks itu lebih baik makanya dikasih dulu, lalu setelahnya temuin orang itu sedapat mungkin. Kalau nggak dapat ya misalnya yang kedua datang lagi nih ke Pak Albert, mungkin dia ngincernya Pak Albert, sangkanya dia Pak Albert nggak tahu atau murah hati gitu ya, itu bisa macam-macam. Nah lalu yang kedua dan ketiga mungkin harus pertimbangan matang. Maksudnya pertimbangan matang itu jangan sampai skandal baru tercipta, itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan nggak misalnya soalnya ada kasus juga ini Pak, saya akan mengatakan begini, ini masalahnya konteksnya kan beda-beda. Seorang Romo tahu bahwa orang ini belum beres dengan perkawinan. Dan hampir kebanyakan umat di situ, karena ini kan bukan paroki, jadi umat kategorial, dan langsung tahu gitu loh. Dan Romo ini tidak memberikan komuni. Lalu heboh, rupanya heboh ini karena apa? Karena orang ini nggak tahu ternyata kalau belum beres perkawinan nggak boleh nyambut komuni. Dia nggak tahu. Nah maka harus diberitahu. Nah setelah diberitahu, awalnya marah, jadi akhirnya dia bersyukur. Oh gitu Romo, oh ya oke, kami akan bereskan. Jadi dibereskanlah perkawinan. Nah ini konteksnya beda Pak Albert. Saya nggak bisa membayangkan konteks Pak Albert itu. Maka yang pertama berikan dulu, yang syukur-syukur setelah misa ditemuin orang itu nggak tahu gimana caranya ya. Yang kedua dan ketiga mungkin pertimbangannya lain gitu. Tapi yang pertama wajib dikasih Pak. Karena takutnya skandal baru, malah orang tahu, wah dia nggak dikasih, jangan-jangan dosa gitu. Kalau di kita itu kan aneh ya, kalau nggak komuni aja orang akan lihat, loh kenapa ya dia gitu. Padahal untuk orang biasa nggak masalah sebenarnya, nggak komuni nggak apa-apa, tapi dia ekaristi. Tapi kan kita merasa, kayaknya dosa berat tuh, nggak nyambut komuni, wah gitu Pak Albert, kurang lebih situasinya. Oke, terima kasih. Oke, Mungkin Pak yang lain. Sama-sama ya. Romo, itu di chat juga ada yang bertanya, cuma kelihatannya hampir sama dengan pertanyaan Pak Albert yang barusan ya Romo. Pastor, saya mau tanya, kalau kita mengetahui ada ya Bu Feli, saya baca ya. Oke. Oh dari Bogor ini tidak layak menerima komuni, tapi dia memaksa untuk mengambil, maksa lagi. Bagaimana menanggapinya Pastor? Walau sudah diberitahu
Tapi orang tersebut bilang bahwa tidak ada yang bisa menghalangi untuk menerima komuni karena imannya. Oke, betul. Karena iman memang tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi itu bagian pertama, di awal gitu loh. Tapi kalau kedua dan ketiga, keempat, itu artinya kita membiarkan orang itu terbiasa dengan dosa. Ini dosa berat ya. Misalnya tidak layak menerima komuni itu juga kita harus tahu apa ya. Tidak layak itu sebetulnya gini, yang tidak layak menerima komuni pertama, perkawinan yang ada masalah dengan perkawinan. Lalu yang kedua, meninggalkan imannya. Jadi kita sudah tahu dia bahwa udah pindah agama, tiba-tiba langsung komuni aja, harusnya ngaku dosa dulu gitu ya. Lalu yang ketiga, menyangkal Tuhan gitu. Jadi pokoknya yang 3 berat ini, itu tuh sebenarnya itu nggak layak, tapi ini yang nggak layak kita itu kadang-kadang kita kan mengatakan, ah dia mah banyak musuhnya. Tapi ya banyak musuh tanda kutip itu sejauh apa gitu. Maka nggak layak itu yang mana dulu gitu loh. Maka kita harus telusuri nggak layaknya kita atau nggak layaknya gereja nih. Gereja pun sebetulnya mengapa membuat batasan nggak layak dan layak supaya 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 persatuan dengan Tuhan itu bisa murni gitu. Maksudnya dipersatukan dengan sempurna gitu. Tapi ini maksudnya apa nih Mbak Dewi Andayani ini? Soalnya ini pastor kayak kita tahu kalau dia itu pindah agama. Dan dia Nah, oke. secara Harus diberitahu. Nah, ya terus begitu karena dia udah nggak pernah ke gereja yang satunya lagi, dia balik lagi ke gereja Katolik, dia mengambil komuni lagi karena dia menganggap bahwa dia sudah kembali ke gereja. Ya. Oke, saya kira ya makasih. Saya kira itu soal ketidaktahuan sih, harus diberitahu ya. Harus diberitahu. Jadi maksudnya minimal ya mengaku dosa, lalu harus melapor ke romo paroki, pastor paroki. Kalau enggak ya, karena kalau enggak nanti akan banyak sekali orang gampang sekali pindah. Memang Katolik sih lebih gampang ya, maksudnya udah pindah agama, tiba-tiba pindah paroki, orang nggak tahu bahwa dia pindah agama, jadi orang nggak ketahuan, dia tinggal nyambut komuni aja gitu loh. Nah itu maka apalagi semakin anonimnya umat, maka itulah gunanya paroki-paroki dengan lingkungan-lingkungan sehingga kenal betul gitu loh siapa saja umat-umatnya. Nah memang itu bahayanya, kita nggak ngerti. Tapi memang harus diingatkan, kalau enggak ya harus diingatkan. Kalau dia bilang diingatkan gue tetap ngambil komuni, diberitahu ke romonya. Nanti pada suatu saat dari pastornya nanti yang akan yang akan bertindak. Bukan berarti bahwa kita menghalangi untuk menerima komuni. Justru kesadaran kita itu kan rendah. Kalau di Eropa itu tinggi gitu ya, bukan? Ya kita nggak mau bandingin. Jadi ada orang-orang yang memang tanpa mengaku dosa dia nggak akan pernah menerima komuni gitu loh. Kalau kita kan ekstrim yang lain. Ya kita diampuni kok, murah hati, udahlah langsung aja. Kita nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Itu ekstrim yang lain kita itu. Negara-negara yang dipenuhi dengan tradisi atau kultur keimanan Katolik yang kuat biasanya begitu, nggak akan, dan mereka sangat menghargai ya. Bahkan kalau mereka tidak pantas sedikit pun mereka ikut ekaristi tapi tidak nyambut komuni. Itu udah biasa. Jadi bukan karena dosa juga. Kadang mereka merasa diri tidak pantas saja. Padahal untuk kita tidak pantas itu biasa kok. Wong misalnya lupa bangunin anak-anaknya sehingga telat semua sekolah. Tapi untuk seorang ibu yang luar biasa deposit tinggi, dia mungkin nggak akan nerima komuni. Nah itu urusan dia. Tapi bahwa Allah itu selalu menyambut siapapun yang berdosa untuk bersatu dengannya gitu. Jadi itu tergantung kepribadiannya. Gitu. Sama halnya nanti dengan pertanyaan yang setelahnya itu di kolom chat ini. Pastor, saya mau tanya, saya pernah dengar bahwa kalau terlambat datang ke gereja setelah pembacaan Injil tidak boleh menyambut komuni. Sebetulnya aturan ini ditetapkan oleh paroki tertentu karena tidak mendengar sabda Tuhan. Konteksnya ya Tuhan, saya tidak pantas tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Gimana tuh Pastor? Iya memang. Bahkan normalnya, jadi sebelum misa mulai kita harusnya udah doa pribadi, persiapan dulu, itu normalnya. Ya ini nggak normal.
artinya saya akan mengatakan, oke lah, dalam situasi dalam pengalaman yang pertama silahkan saja mau terlambat kapanpun, kalau memang merasa masih pantas untuk nyambut komuni silahkan saja. Tapi itu dalam situasi tidak normal. Tidak normal itu artinya hanya berlaku 1 kali. Tapi kalau itu tidak normalnya setiap hari ya nggak normal lagi, ya nggak bisa dong. Masa telat terus gitu loh. Kalau ya situasi pertama itu saya akan selalu mengatakan murah hati, Allah pasti murah hati. Tapi yang kedua, ketiga ya kita juga harus mengkondisikan diri kita. Ya sebaiknya ada persiapan, ada apa, itu yang apa ya, yang idealnya begitu. Begitu ya jawabannya untuk yang di kolom chat, saya kira udah terjawab semuanya. Pastor, satu Mudah-mudahan. lagi. Ya, Mau tanya, Pastor, kalau misalnya orang yang cerai kan tidak boleh menerima komuni ya, Pastor. Nah, ya. tapi kalau ini cerainya karena terpaksa dan dia sesudah cerai itu tidak menikah lagi, itu boleh nggak Pastor terima komuni? Apa dia harus melakukan apa? Maksudnya luka atau bagaimana? Artinya perkawinannya udah beres dong sebetulnya. Itu mah gampangnya tinggal diberitahu ke Romo Paroki. Belum cerai, maksudnya gini Pastor, cerainya secara hukum bukan secara gereja. Artinya secara sipil udah cerai. Secara sipil sudah cerai, tapi secara gereja belum, karena kan orang, maksudnya gini loh Pastor, di Katolik itu kan identik orang-orang taunya bukan cerai sih sebetulnya Pastor ya, dianulisa ya, dianggap dianulir, ya. Dianggap pernikahannya tiada. Anulasi. Dan untuk mengurus itu kan agak sulit. Jadi kadang ada beberapa orang yang males ngurus juga gitu loh Pastor. Oke. Gampangnya gini, untuk sebuah atau pengalaman atau apapun, gampangnya tinggal beritahu pastor paroki saja. Nah, jadi di sana akan ditanyakan biasanya motivasi kerinduan yang mendalamnya bagaimana. Artinya kalau ini sangat mendesak ya itu kebijakan parokial, kebijakan pastoral gereja tersebut. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Sebagaimana nanti kan pastor paroki akan memutuskan orang ini layak atau tidak. Nah, gitu. Jadi gampangnya gitu karena situasi kayak begitu itu harus lihat konteksnya. Jadi misalnya lihat konteks, lihat motivasinya, lalu lihat latar belakang peristiwa perceraian dan seterusnya, itu jangan sampai semuanya itu menghalangi sekali lagi menghalangi kemurahhatian Bapa di surga. Tapi juga dari pihak kita jangan ya itu tadi, jangan sampai ekstrim juga. Kita nggak merasa berdosa, nggak masalah, langsung aja nyambut komuni kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu juga enggak gitu loh. Jadi memang harus seimbang gitu loh. Gampangnya ke pastor paroki pasti aman. Gitu. Iya, karena konteksnya akan pasti ada banyak informasi yang saya nggak dapatkan, sehingga saya nggak bisa mengatakan bahwa orang ini nggak usah gitu gitu loh. Karena konteksnya pasti beda. Begitu ya. Di Bogor ya mah kumaha ya teh. Dari Ramang pastor baru. Nah, jadi pastor baru. Romo, ini ada dari Romo, jika mengenai mendoakan orang yang baru meninggal dengan ekaristi, apakah betul bisa secara tiap hari selama 7 sampai 9 betul maka dosa orang yang bersangkutan diampuni? Jika mendoakan orang yang baru meninggal dengan ekaristi, apakah betul bisa secara tiap hari selama 7 sampai 9? Ya bisa aja, semakin banyak didoakan dalam ekaristi ya semakin diampuni, harapannya begitu. Maka terutama itu yang membedakan nanti begini sebetulnya. Normalnya setiap imam itu intensinya itu satu misa itu satu sebetulnya. Karena kita di Indonesia ini ya saya nggak ngerti ya. Itu satu imam bisa 30, 50, 100 gitu, kadang-kadang intensi semua isinya. Maksudnya kan intensi ada amplopnya soalnya itu juga repot. Padahal intensi sebetulnya maksudnya saya punya pengalaman soalnya waktu saya ke orang Polandia itu nggak bisa. Jadi dia udah dapat 1 tahun 365 udah penuh itu. Maka kalau dia dapat intensi lagi, dia akan kasih ke imam yang lain.
karena nggak bisa 2 kali diaplikasikan intensinya. Nah, dengan demikian maka tadi misalnya ditanya, apakah dengan menduakan setiap, ya oke, nggak apa-apa. Kalau ada romonya yang memang bersedia setiap sampai 9 bahkan sampai 30 hari dalam sebulan itu ya bagus. Tapi bahwa apakah memungkinkan untuk satu imam? Nah, itu juga kalau sebutlah di Polandia itu nggak memungkinkan karena dia harus cari imam yang lain. Nah, tapi kalau di Indonesia ya memungkinkan, ya lebih baik karena didoakan setiap dalam misa, nggak masalah. Begitu jawabannya sih. Pastor, kalau orang sudah pindah gereja, tapi saya melihat dia menyambut komuni pada saat misa, orang tuanya meninggal. Loh, pada saat misa, orang tuanya meninggal. Ya, Bu. bisa requiem orang tuanya. Oh, dia sorry, maaf. Saya kira pas Ya. misa dia meninggal, orang tuanya meninggal. Bukan. Jadi misa requiem ayahnya, dia hadir, tapi dia menyambut. Saya lihat dia menyambut. Apakah boleh gitu, Pastor? Boleh, Bu Elizabeth, dengan motivasi yang baik ya. Bahkan pada saat kematian Paus Yohanes Paulus II, itu seorang sahabatnya yang beragama Muslim pun menyambut komuni. Intinya mau mengatakan begini, kalau orang itu percaya bahwa itu Tuhan, ya dikasih. Akhirnya diberikan oleh kardinal yang memberikan homoni itu, karena imannya, kedekatannya dengan Paus Yohanes Paulus II itu, dan bahkan dia akui, ditanya kan setelahnya di interview, ya saya yakin pada saat itu ya, setelahnya saya nggak yakin, karena saya betapa kuatnya hubungan saya dengan Paus Yohanes Paulus II ini, saya yakin sekali bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan saya juga, lalu dia sambut tuh komuni gitu. Nah, sama saya menangkapnya begini, termasuk yang orang pindah gereja pun, kan ini penghormatan terakhirnya ke orang tuanya, lalu dia merasa harus bersatu dengan Tuhan untuk menghadapi semua ini, ya dimungkinkan. Kecuali dia nggak minta ya Bu ya, Bu Elizabeth. Tapi kalau dia minta ya diperbolehkan, harusnya diperbolehkan. Itu kemurahan hati Tuhan, apalagi pada saat yang bersedih gitu ya. Jadi Dimungkinkan. pada saat itu aja Mo ya. Setelah itu Ya, dia setelah tidak itu kan? ya kembali Ya. pada masanya. Ya. Kalau enggak nanti setiap hari orang Muslim itu nyambut komuni, tapi dia nggak akan menganggap itu Tuhan gitu. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama Bu Elizabeth. Kalau saya punya pengalaman yang lain, Romo. Oh, ada pengalaman ya. Bagaimana Bapak Prodiakon? Itu pengalamannya begini, mungkin di gereja yang lain, di denominasi yang lain itu, mereka tuh kan mengajarkan tentang liturgi, tentang pakaian dan sebagainya. Terus akhirnya mereka kangen gitu. Seperti apa sih gitu kan. Nah, ini yang rada kurang aja Romo. Karena dia lihat itu kan di sana kan, mohon maaf, itu kan cuma kayak perumpamaan gitu kan. Mereka minum anggur, roti gitu kan, itu cuma perumpamaan. Kalau kita kan disakramentalkan dengan doa syukur agung dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang menjadi pengalaman saya. Mereka itu ingin menyambut karena di gereja mereka tuh nggak seperti kita. Itu akhirnya pengalaman saya itu waktu membagi itu kan kita bilang tubuh Kristus gitu kan. Tidak nyambut. Nah, dia tuh bilang, waktu nyambut. Dia jawabnya apa? Tubuh Kristus. Ya. Padahal kita kan maunya kan tubuh Kristus, jawabnya amin gitu kan, karena memang benar gitu kan. Diulang lagi tubuh Kristus sampai 3 kali tetap aja tubuh Kristus Kristus gitu. Nah, ini bukannya kita ini golongannya dia beda, terus ternyata kita berkatin aja di dahinya gitu kan. Ya. Itu baik juga. Itu tindakan itu baik, Pak. Ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa di gereja kita itu banyak splitteran gitu yang kangen, pengen tahu, pengen rasa seperti apa itu hosting. Terus mereka juga menerka-nerka gitu kan, karena mungkin di gereja mereka ada juga pembahasan tentang malam sebelum Yesus disalibkan. Akhirnya mereka berpikir gitu, kenapa gereja Katolik itu sedemikian rupa. Dan yang paling berat itu mereka udah nyambut di kantongin pastor. Mereka tuh mau, kalau itu ya udah pasti enggak ya. Apalagi, oke. Ya, terima kasih ya pengalamannya Pak Albert. Pengalaman saya begitu. Maka kalau di Vatikan pun sebetulnya ya
itu di briefing dulu pembagi komuni. Jadi kita di briefing, kita akan mengatakan Corpus Christi, lalu itu harus diserahkan ke mulut. Ini persoalan lain ya. Mulut dan tangan ini kan bisa banyak pendasaran. Tapi dalam konteks Vatikan itu ke mulut karena memastikan bahwa orang ini pertama Katolik, yang kedua dia tahu caranya gitu ya. Kalau imam dia pasti akan tahu. Imam udah jelas pakai kolar ya. Kalau umat biasa ini nih, kalau suster jelas. Kalau umat biasa kadang memang dia nggak jawab, nggak akan dikasih gitu. Jangan kasih. Memang kita udah di briefing. Jangan pernah kasih. Corpus Christi harus jawab amin. Dan harus di mulut dan dipastikan. Kenapa di mulut? Sebetulnya alasan praktis. Karena dipastikan bahwa tubuh Kristus ini langsung dimakan, bukan diambil, bukan supaya penghormatannya jelas. Itu yang pertama, pengalaman pertama. Itu pengalaman dan prinsip. Prinsip yang kedua ini Pak, bagi mereka tadi saya katakan juga dalam slide, bagi mereka yang bukan Katolik dan tidak beriman, apapun yang mereka makan itu bukan tubuh Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak merasa itu sebagai Kristus tidak akan jadi Kristus gitu. Walaupun in se itu Kristus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya punya pengalaman waktu saya misa di penjara. Jadi saya di penjara, maksudnya misa di penjara. Untuk napi-napi koruptor dan seterusnya itu. Lalu tiba-tiba itu saya pada saat saya merayakan Natal waktu itu ya. Pada saat Natal ternyata petugas mengatakan, Romo ini harus dibacakan. Wah, apa ini panitia? Itu surat dari Uskup Bandung. Apa isinya? Memperbolehkan umat Kristen karena mereka rupanya sudah meminta izin. Oh ya, terus saya kasih dong nanti mereka, saya tanya. Iya Romo, karena hanya pada saat misa ini. Oh ya sudah. Nah kewenangan, ini saya pengalaman Pak ya. Kristen itu diperbolehkan. Lalu saya memberitahu nanti kalau mau menyambut komuni, jadi saya beritahu, jawablah amin. Bagi teman-teman yang bukan Kristen, jawablah amin. Lalu tangan kiri di atas, lalu supaya menerima. Saya jadi kayak briefing lagi ke mereka sebelum misa ini. Karena memang ada surat edaran dari Bapak Uskup dan ini hanya berlaku pada saat ini saja karena kemurahan hati Yesus melalui Bapak Uskup Bandung. Saya bacakan itu suratnya. Nah, tapi bahwa mereka harus di briefing supaya jangan ngasal juga cara-caranya gitu. Itu cara penghormatan. Saya mengatakan ini di briefing karena demi penghormatan kepada tubuh Kristus. Saya beritahu kok mereka dan terima gitu ya. Gitu. Dan itu pengalaman. Ada banyak pengalaman tentang komuni ini ya. Gitu kurang lebih. Begitu Bu Feli. Makasih Romo, teman-teman sudah nggak ada lagi yang mau bertanya? Boleh kalau saya nanya. Silakan. Ini enak nih kayaknya. Kayaknya Romo banyak ini pengetahuan pernah belajar di Roma juga ya. Jadi tertarik. Gimana? Bapak Prodiakon nih. Enggak, soalnya gini, ketika tadi diberitahukan tentang lidah dan tangan, itu bukannya waktu Konsili Vatikan itu digariskan pakai tangan gitu ya, tapi katanya itu memang belum selesai, tapi akhirnya jadi merebak begitu ya. Tapi sebenarnya bukannya yang lebih lebih pas itu dengan tangan, tapi akhirnya ada lebih mestinya pakai lidah, tapi karena udah keburu keluar, akhirnya keputusan pakai tangan itu jadi diperbolehkan. Itu gimana ya? Pak Albert, itu saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba Bu Dewi ini promosi ya. Itu di Instagram itu memang ada. Tapi saya nulis buku juga berkaitan dengan serba 3 dalam liturgi. Itu ada 3 cara untuk menyambut komuni, Pak Albert. Nanti kalau mau pergilah atau bacalah di di mana di Instagram ini. Jadi secara singkat saya mengatakan begini. Penerimaan menyambut komuni kudus dalam misa itu yang pertama, bagian pertama itu komunikatur cum manu. Jadi menyambut dengan tangan. Yang kedua nanti komunikatur cum ore, menyambut dengan mulut. Tapi apa yang paling penting? Komunikatur cum corde, nyambut dengan hati. Itu yang paling penting sih.
Jadi penjelasan detailnya itu ada di Instagram, ada di buku saya juga. Intinya apapun caranya, orang kadang-kadang lebih tekanan pada cara, padahal hati atau motivasinya itu yang paling penting. Bahkan saya jelaskan di sana, tangan kiri atau tangan kanan di atas, atau setelahnya atau gimana, atau langsung mulut. Nah, itu macam-macam. Itu ada di sana penjelasannya Pak Albert gitu ya. Supaya penasaran gitu, padahal supaya itu tadi membaca bukunya kalau punya. Justru ketahuan Romo, udah pasti banyak pertanyaan kalau soal Ekaristi. Nanti kalau daripada mulurnya panjang, saya langsung promosi IG-nya aja dilihat. Oh, ya, Bukunya pantesan ya. dilihat, iya pasti Romo. Buku Romo ini bagus, ada yang buku 3, semua serba 3 ya Romo. Serba 3 dalam liturgi. Ya, ada tanda segitiganya di bukunya. Ada tanda segitiga itu apa? Segitiga Gambar apa? segitiga ya Romo. Gambar segitiga kayak segitiga gitu Iya. deh, warnanya krem. Ya, Indonesia, Pak Albert, ringkasnya Indonesia itu dapat dispensasi untuk pakai tangan dan beberapa negara Asia. Jadi ditetapkan sebetulnya langsung ke mulut sebagai tanda. Itu memang banyak ini juga, banyak perdebatannya. Oh, bagaimana mungkin ini tangan kita kan tangan dengan penuh dosa, masa menyambut Tuhan? Sama aja, mulut juga sama dengan penuh dosa, masa menyambut Tuhan? Nah, makanya hati yang paling penting sebetulnya. Bukan karena dari Konsili Vatikan kedua itu, Bro. Yang baru mana? dipakai tangan itu baru keluar setelah Konsili Vatikan kedua. Iya betul, setelah Konsili Vatikan kedua. apalagi masa pandemi ya Romo, ngefek sekali pakai tangan. Kalau pakai mulut kan virusnya. Ya, betul. Nah, itu jadi pukulan besar sebetulnya untuk orang-orang yang tradisional yang masih mempertahankan dengan mulut. Saya sih bukan soal caranya sih, tapi soal hatinya sebetulnya lebih baik begitu. Tapi akan ada yang mengatakan, wah kalau hati juga belum tentu baik, gimana semuanya ya oke lah. Tapi ya semua orang penuh dengan dosa lah. Tapi bahwa ada cara-cara dan itu diizinkan. Jadi sebenarnya tangan ini diizinkan. Jadi diperbolehkan gitu. Begitu singkatnya Pak Albert. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Felix masih ada waktu? Boleh Pak Endar, jam 9 kita selesai. Saya waktu sebentar aja mungkin ya, karena ada Vio, Citra, dan Vika ini kenapa mereka diduakan? Sakit. Oh, isoman ya. Oke. Romo, saya bisa tanya sedikit? Boleh Pak Endar. Malam, Rama, makasih. Suhenda. Kita kembali ke materi yang Romo, gitu kan. Ya. Kalau saya lihat yang tadi itu, ya, memang walaupun singkat tapi menarik banget, gitu kan. Hanya kalau saya lihat dari beberapa sakramen itu, dan saya lihat yang paling berat menurut saya itu adalah sakramen tahbisan. Apalagi kalau kita lihat dari Matius yang tadi Romo bilang itu. Jadi Romo itu bukan main, mau berat banget mau setelah ditasbis itu kan, mau itu hanya statement saya aja gitu kan. Yang kedua aja saya sependapat Pak Romo bahwa tata cara Ekaristi pengambilan itu dan lain sebagainya, kita layak atau enggak itu yang menilai itu ada diri kita sendiri. Ya. Termasuk saya bilang ke istri saya, ke sebelah saya itu, kita tahu kita punya dosa. Jangan ngomong berat kecil, kita punya dosa tuh kita udah tahu sendiri kok gitu kan. Kalau kita lakukan sesuatu yang kita sendiri nggak enak hati gitu kan, berarti kita udah berdosa gitu. Jadi selalu diri kita sendiri gitu yang menilai. Itu statement saya yang kedua. Nah yang ketiga itu tadi kan terus terangnya paus kita termasuk Romo juga yang sekarang ini Romo Riston itu kelihatannya sangat moderat, terutama kita Katolik mungkin lebih moderat daripada yang lain gitu kan. Di mana dikatakan bahwa online oke, tapi tidak menghilangkan yang offline. Nah problemnya kami di Jakarta ini mau sampai hari ini, terutama buat yang lansia, itu kami itu terkendala dengan adanya aplikasi Bela Rasa, gitu kan. Sekarang nggak tahu ada perubahannya atau enggak, khusus untuk misalnya untuk misa harian itu masih tetap pagi harian pagi. Harus ada Bela Rasa dan harus di paroki yang bersangkutan. Padahal kita udah ada Peduli Lindung, gitu kan. Tapi nggak bisa. Jadi saya pernah pagi-pagi ke satu paroki,
dia tanya, Pak Suhendar udah belas. Aduh, kan ini pagi-pagi kan sedikit sekali kan Romo, misal harian pagi itu, jangankan diatur prokesnya, nggak diatur cuma sedikit kok yang datang gitu kan, nggak bisa masuk gitu kan. Katanya sampai hari ini. Jadi ada beberapa hambatan yang memang kita ada masalah dengan yang ketentuan itu. Nah, yang terakhir ini adalah pertanyaan saya, Mo. Sebetulnya tujuan perubahan TPE 2005 dengan 2020 itu kira-kira yang sangat prinsip itu, Mo, itu di mana dan kenapa dirubah? Karena kalau saya lihat itu, pertama perubahan itu nggak terlalu banyak. Kalau saya lihat, mungkin saya salah gitu ya. Yang kedua tuh belum semuanya Romo mengikuti TPE 2020. Nah itu yang terakhir mungkin bisa Romo menjelaskan atau dari awal. Silakan, Mo. Terima kasih banyak. Oke. Tanggapan tentang bela rasa, mungkin gini Pak Hendar, saya belum terlalu lama di KAJ ya, tapi sekilas saja mendengarkan, mudah-mudahan tidak salah tanggap gitu ya. Karena gereja takut, bukan takut sih, gereja mau mengikuti program pemerintah. Sedemikian sehingga terlalu rigid gitu tanda kutip, supaya menunjukkan bahwa gereja Katolik ini benar-benar mendukung pemerintah. Nah gitu. Jadi memang banyak yang berkorban, banyak yang dikorbankan. Keuskupan Bandung misalnya beberapa paroki sudah tidak terlalu ketat dalam arti untuk lansia dan anak-anak yang harian dan seterusnya itu diberikan keleluasaan untuk diatur sendiri. Jadi keuskupan punya aturan, tapi paroki bisa mengatur sendiri sehingga lansia dan seterusnya dimungkinkan. Nah saya nggak tahu di KAJ begitu Pak. Itu tanggapan yang secara umum dulu ya tentang bela rasa. Lalu kalau kita bicara tentang TPE 2005, sebetulnya 2005 ini kan berdasarkan bahasa Latin 2002. Sementara 2020 ini berdasarkan 2008 gitu ya. Hal yang paling mencolok adalah sebetulnya betul bahwa tidak terlalu banyak perubahan, bahkan untuk umat pun itu diminimalisir perubahannya supaya tidak kaget, tidak apa gitu ya. Nah, memang yang menjadi catatan banyak adalah untuk para romo. Perubahan yang mendasar salah satunya adalah karena saya terlibat di tim juga Pak Hendar, adalah jumlah doa syukur agung. Nah, jumlah doa syukur agung dan sebetulnya sudah tidak ada lagi doa syukur agung anak-anak itu Pak. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak pun sebetulnya sudah sejak awal dipersatukan, sejak awal dilatih misa bersama dengan orang tuanya. Itu pernah saya tanyakan, kenapa dihapus tuh? Yang di Roma ya, saya tanya kenapa dihapus. Alasannya begitu, jadi bahwa iman, nggak apa-apa mereka nggak mengerti, nggak apa-apa mereka agak berisik sedikit. Justru gereja itu jadi gereja hidup gitu loh. Bahkan mereka sudah dibawa sejak awal dalam misa. Jadi tidak ada khusus untuk mereka. Untuk doa syukur agungnya ya, kalau misa untuk anak-anaknya mungkin masih dimungkinkan dalam arti tertentu. Lalu anamnesisnya Pak, itu ada beberapa yang kurang tepat sebetulnya. Jadi sebenarnya gini, prinsip perubahan dari 2005 ke 2020 TPE dan nanti dua-duanya mau diselaraskan sesuai dengan teks asli. Itu aja sih sebetulnya intinya. Mau diselaraskan dan disesuaikan dengan teks aslinya. Walaupun dalam proses penyesuaian dan penselarasan itu sedapat mungkin diminimalisir perubahan untuk umat gitu. Itu Pak Hendar. Lalu kalau ditanya mengapa romo-romo juga belum merubah, ya apa boleh buat. Kadang-kadang memang perubahan itu terasa menyakitkan. Karena sudah terbiasa dengan yang lama barangkali ya, saya nggak tahu. Atau mungkin bahkan banyak romo-romo yang sudah hafal tanpa teks juga mereka udah hafal sebetulnya. Kalau ada yang baru malah kagok, malah mengganggu barangkali. Saya nggak ngerti. Ada banyak tanggapan atau komentar atau evaluasi tentang TPE ini. Nanti
nggak tahu bagaimana ya. Ini nggak separah dulu Pak sebetulnya. Kalau Pak Hendar mengikuti penerimaan TPE 2005 itu lebih parah sebetulnya. Bahkan lebih penolakan itu lebih kencang gitu. Kalau sekarang sih agak lebih halus walaupun tidak terlalu gampang juga untuk diikuti gitu loh Pak Hendar. Itu aja sih tanggapannya Pak. Tapi bahwa mengapa ada perubahan karena mau diselaraskan dengan teks aslinya Pak. Sehingga nanti harapannya begini, ini kan teks kita itu belum lengkap. Jadi TPE itu sebenarnya isinya segini tuh. Jadi kalau Pak Endar atau siapapun yang pernah ikut bahasa Inggris, itu kan harusnya begitu segini. Nah kita ini baru segini terjemahannya. Jadi kalau misalnya udah lengkap segini, bawa ke Roma, pasti mereka langsung setuju gitu. Karena sudah selaras dengan teks asli. Kalau kita bawa nih teksnya agak jauh dengan teks asli, dibawa ke Roma pun agak sulit diresmikan gitu. Saya sih agak optimis 3 tahun ke depan mudah-mudahan bisa jadi langsung bawa Roma dan mereka akan tanda tangan. Karena teks yang kita pakai udah hampir sama dengan teks aslinya, sebutannya begitu. Karena saya sebagai orang awam ya Romo ya, Iya Pak Hendar. sebetulnya kan namanya juga tata cara perayaan Ekaristi itu tata cara kan. Jadi intinya sebetulnya itu prinsip intinya kan sama harusnya kita sebagai orang awam. Kok kenapa soal mesti dirubah sehingga tadi bilang ada sedikit kekakuan dan lain sebagainya gitu. Karena saya pikir secara prinsip itu ibadah itu tata cara itu kan pada akhirnya kan apalagi Ekaristinya ya. Tapi artinya kita kan betul-betul yang terakhirnya itu waktu Dasur Agung dan lain sebagainya. Kenapa tata cara sampai hampir ada beberapa perubahan yang menurut saya nggak gitu prinsip. Tapi ini bukannya komplain, bukan maksudnya sebagai orang awam aja. Kenapa gitu kok harus dirubah? Kan tujuannya kan sama sebetulnya. Gitu. Ya, betul. Makasih Om. Gitu. Ya. Komplain juga nggak apa-apa Pak, karena Bapak sebagai awam aja bisa komplain, Romo-romo juga bisa, bahkan beberapa uskup juga komplain, nggak masalah sih. Saya malah pertanyaannya saya balik sebetulnya ke beberapa itu. Sayangnya waktu 2005 tidak diterjemahkan seperti bagaimana adanya. Kalau sejak awal, waktu penolakan yang besar-besaran itu sejak awal begitu, sekarang udah terbiasa sebetulnya. Sebetulnya teks Latinnya nggak banyak berubah Pak. Hanya, teks Latinnya nggak banyak berubah 2002 ke 2008. Hanya terjemahan kita yang banyak berubah sebetulnya. Sehingga kalau kita nanti misalnya Pak Hendar misa mau di Guatemala, di Hong Kong, di mana? Di Amerika Latin, di Eropa, itu sama. Sayangnya dulu itu kurang, ada beberapa yang nggak terlalu sama loh Pak, gitu loh. Misalnya, contoh aja, Tuhan bersamamu, 1. Tuhan besertamu, 2. Tuhan beserta kita. Udah ada 3 nih, gimana dong? Padahal bahasa Latinnya cuma 1, Dominus Vobiscum, udah kenapa harus ada 2, 3, tinggal pilih aja. Ya itu 1 gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi 2. Lalu misalnya ini anamnesis yang mungkin orang nggak terlalu suka itu. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, itu tuh kata-kata umat, bukan kata-kata imam. Nah, itu tuh secara teologis nggak tepat gitu. Nah itu mau dirubah. Nah itu hal-hal kecil gitu itu maknanya luar biasa Pak. Nah itu nanti misalnya kita nyanyi, terus ini kejadian soalnya misa di Lateran, lalu yang misa dalam bahasa Indonesia, lalu imam sana itu tanya, loh imamnya itu kok panjang ya anamnesisnya? Maksudnya Padre? Iya tadi dia nyanyi, ternyata model itu setiap kali kita makan roti ini yang model lama. Padahal itu cuman misteri iman, Mysterium Fidei, cuman gitu dong imamnya. Tapi kok ini jadi panjang banget. Nah mereka kan bertanya, artinya jadi dalam liturgi itu ada 3 prinsip sebenarnya Pak Endar. Jadi ini bagus. Prinsip pertama universal. Universal itu berlaku dimanapun dan kapanpun, dimanapun, kapanpun. Lalu prinsip yang kedua unitas. Kalau tidak bisa berlaku kapanpun dan dimanapun, minimal di satu keuskupan tertentu. Lalu yang ketiga prinsip Katolik Roma. Jadi jangan sampai Katolik kita ini bukan Katolik Roma. Gitu Pak Endar. Ya, makasih Romo. Makasih. Sama-sama Pak Endar. Makasih. Tapi di TPE baru itu yang banyak berubah bagian imam kan? Bagian imam. Bagian umat kayaknya. Iya, bagian umat tidak terlalu banyak. Betul. Terima kasih Romo. Iya. Boleh nanya satu lagi terakhir. Oh ya boleh.
Karena Bu Felicitas diam aja berarti boleh. Yang terakhir. Iya, sadar juga. Ini saya tuh makin kemari makin bingung tentang doa Bapa kami itu. Kan kalau di kitab suci kan itu memang kita itu kan Yesus mengajarkan doa, tidak pernah mengajarkan apa marilah kita nyanyikan gitu kan. Maksudnya dilakukan gitu. Kalau yang lain oke lah, lagu pembuka dan sebagainya. Itu dasarnya apa ya? Jadi bisa dinyanyikan gitu, bukan dalam bentuk doa. Terus yang kedua, apakah memang setiap kali boleh digarap apa ya namanya partiturnya, apa namanya melodinya sesuai dengan misalnya, oh nih saya pengarang lagu terus saya buatlah begitu apa Bapak kami dengan suatu partitur atau not chord yang baru, sehingga itu gimana ya untuk apa, saya sih nggak terlalu, yang lain mungkin ya diatur, tapi untuk Bapak kami ini kan sebenarnya kalau di kitab suci kan nggak dilakukan. Terima kasih. Ya Pak Albert, betul bahwa dalam kitab suci dikatakan berdoa bukan bernyanyi. Hanya memang ketika masuk dalam liturgi maka prinsip-prinsip liturgi itu diikuti. Jadi Musikam Sakram khususnya nomor 28 sampai 34 itu berkata bahwa bagian-bagian nyanyian itu menjadi sangat penting terutama untuk menentukan tingkatan dari misa. Jadi tingkatan misa itu ada 5. Yang pertama solemnitas atau hari raya, yang kedua festum atau pesta, yang ketiga memoria obligatoria atau peringatan wajib, yang keempat memoria ad libitum atau peringatan fakultatif, dan yang kelima adalah DEA atau de feriis, itu misa biasa atau misa harian. Semakin tinggi tingkatan ini, tingkatan misanya, semakin banyak pula unsur-unsur nyanyian. Jadi unsur nyanyian itu salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa bagian ini adalah solemnitas hari raya atau pesta gitu. Itu sedemikian sehingga sebetulnya Bapak kami dalam hari raya sebaiknya dinyanyikan. Kata sebaiknya memang itu dimungkinkan, artinya tidak harus nyanyi. Nah, itu prinsip pertama mengapa dinyanyikan. Prinsip kedua karena prinsip atau hukum liturgis. Prinsip kedua ada kata-kata yang mengatakan, ini Santo Agustinus mengatakan, ketika Anda bernyanyi dengan baik, maka Anda berdoa 2 kali. Ya, qui bene cantat bis orat. Jadi orang yang bernyanyi 2 kali, bernyanyi dengan baik itu berdoa 2 kali. Tapi masalahnya nanti kalau orang bernyanyi tidak baik itu berdosanya 3 kali. Nah, itu tambahan saya. Jadi banyak orang berdosa. Nah, itu Pak. Lalu apa lagi tadi? Tentang musik ini siapa? Oke, ya ini. Kalau tentang musik itu ada banyak prinsip. Prinsip dalam musik liturgi syair nomor 1. Jadi nota lagu itu mengabdi kata-kata. Maka kata-katanya berasal dari mana? Kata-kata itu harus liturgis. Yang kedua, kata-kata harus berasal dari sumber kitab suci. Yang ketiga harus fungsional sesuai dengan ritus-ritus yang bersangkutan. Jadi kalau persembahan ya harus mengikuti persembahan, pembukaan. Nah, itu sesuai dengan fungsinya untuk mengiringi. Lalu ada ritus yang lalu ada prinsip bahwa musik itu ada 2 prinsip, yaitu glorificatio Dei dan kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan sanctificatio humanum. Jadi untuk menguduskan manusia. Maka nanti gampang. Misalnya banyak orang bertanya, ini prinsipnya kok ini aneh ya lagunya. Nah, nanti kita lihat. Jadi lagu atau jenis musik yang diperkenankan oleh gereja pertama-tama Gregorian atau lagu-lagu daerah yang sudah disahkan oleh gereja. Maka nanti jangan sampai misalnya kayak Bapak kami ya. Ada Bapak kami di Mul, itu sangat tidak liturgis. Bapak kami di Mul pernah dengar Pak Albert? Enggak pernah ya? Bapak kami yang ada di surga, di Mul. Nah, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu. Jadi dimul ini kata dimuliakan diulang-ulang, maka judulnya lagu Bapak kami di Mul. Nah, itu sama sekali tidak liturgis. Atau ada juga lagu Bapak kami versi Filipina. Filipina. Kenapa tidak tepat lagu versi Filipina? Karena saya punya teman orang Filipina. Lagu itu adalah lagu kebebasan atau kemerdekaan setelah keluar dari penjara. Nggak pas itu konteksnya. Nah, itu teman saya mengatakan.
Lalu ada lagi lagu Bapak kami apa? Bandung Selatan, tahu? Bapa kami yang ada di surga. Itu kan Bandung Selatan di waktu malam itu. Jadi, nah itu tidak tepat. Jadi maksudnya itu jangan sampai menimbulkan asosiasi yang lain. Ada banyak Pak. Kalau mau belajar tentang musik liturgi, wah itu luar sekali, Pak Albert. Maksud saya apakah itu tidak diatur gitu, Mas? Oh, sangat diatur, sangat diatur. Jadi lagu-lagu itu yang sudah disahkan. Jadi harus ada nikil obstat dan imprimaturnya. Ini banyak ini beberapa orang ini minta nikil obstat dari Komisi Liturgi ini. Kebetulan saya baru datang, udah ada yang minta nih. Maka saya bilang, saya harus lihat dulu. Pertama teksnya oke atau enggak. Lalu, nah tentang musik juga jangan sampai musiknya ini enggak terlalu familiar atau jangan sampai asosiasi dengan musik yang lain gitu loh. Begitu Pak Albert. Ada banyak kriterianya. Itu enggak sembarangan. Dan itu ada banyak dokumennya. Oke. Begitu Pak Albert. Terima kasih. Silakan. Wah, Romo ini temanya seru banget ya. Kayaknya nanti next time Romo kita undang lagi ya. Temanya Kita memang lagi harus ya. lebih ini, Bu. Saya tadi tuh kemana-mana. Kalau mau tentang apa, ya kapan-kapan lah tahun depan. Iya. Oh, maksud tahun depan Mo? Baru Februari Mo. Nanti bisa diatur lah, bisa. Baik. Gampang. Nanti biar Ibu Dewi menghubungi Romo lagi ya. Ya, Bu Feli. Baik, karena waktu, sekali lagi terima kasih Romo untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami dan juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir.